Berjumpa kembali, Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara sekalian. Hari ini bersyukur jika kita dapat kembali merasakan anugerahnya Tuhan yang baru setiap hari bagi kita. Mari sebelum memulai hari ini saya mengajak kita sekalian untuk datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ketika kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami setiap hari boleh menikmati Engkau. Kami bersyukur jika Engkau memberi kami kesempatan pada pagi hari ini untuk datang ke hadirat-Mu, mengawali hari kami untuk datang merasakan Engkau, meminta kekuatan daripada-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong, berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Kiranya ini jadi kekuatan buat kami menjalani hari-hari kami ke depan bersama dengan Engkau, dan semakin mengenal Engkau, dan hidup semakin serupa Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 10 ayat 14. Pengkhotbah pasal 10 ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Orang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Izinkan saya membacakannya bagi kita semua, saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Memang orang bodoh banyak bicara. Hari depan tersembunyi bagi kita semua. Tak ada yang dapat meramalkan kejadian setelah kita tiada. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara sekalian, mungkin kita pernah mendengar istilah yang bernama Bitcoin. Jadi Bitcoin ini adalah sebuah mata uang digital yang akhir-akhir ini penggunaannya sedang berkembang, saudara. Nah, di tahun 2010 silam, sebelum penggunaan Bitcoin ini merebak, ada seseorang bernama Laszlo Hanyecz. Dia melakukan transaksi pertama kalinya menggunakan Bitcoin ini, uang digital ini. Dia saat itu memiliki sekitar 10.000 Bitcoin dan dia pakai untuk membeli 2 loyang pizza seharga $25. Saudara sekalian, dulu nilai Bitcoin ini cukup rendah, sekitar sepersekian sen. Tetapi sekarang mata uang digital ini nilainya pada tertinggi bisa mencapai $500 juta. Sungguh nilai yang luar biasa. Nah, dulu Hanyecz ini membeli pizza sampai dia menghabiskan 100.000 Bitcoin. Coba kita berandai-andai sedikit. Bayangkan bagaimana jika Hanyecz menyimpan semua Bitcoinnya yang mungkin bernilai lebih dari 100.000 Bitcoin itu sampai saat ini. Mungkin Hanyecz sudah menjadi orang paling kaya di dunia saat ini, Bapak Ibu. Saudara, kisah Hanyecz ini mungkin jadi gambaran bagi kita bahwa kita sebenarnya tidak pernah bisa mengetahui masa depan. Hanyecz tidak tahu ke depan mungkin Bitcoin yang dia punya itu bisa menjadikan dia orang paling kaya di dunia. Kita juga tidak tahu masa depan, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Terlepas dari semua usaha kita untuk berusaha mengenalinya, untuk berusaha mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, saya rasa perkataan pengkhotbah ini benar. Hari depan tersembunyi bagi kita semua.
Nah, saudara, dalam ayat yang tadi kita baca, pengkhotbah saat itu sedang membandingkan dua tipe orang. Yang pertama orang yang berhikmat, yang kedua orang yang bodoh. Nah, pengkhotbah menggambarkan bahwa orang yang bodoh itu terlalu banyak berkata-kata, banyak bicaranya. Mereka hidup dalam ilusi bahwa mereka bisa mengendalikan hidup mereka. Mereka hidup dalam ilusi bahwa mereka paham betul apa yang terjadi dalam hidup mereka dan bisa mengontrol masa depan. Kenapa pengkhotbah menyebut orang seperti ini tuh bodoh, Bapak Ibu? Karena mereka ini sebenarnya tidak paham bahwa manusia tidak bisa mengendalikan itu semua. Mereka tidak paham bahwa manusia tidak punya kendali atas masa depan, atas alam semesta, atas hidupnya sendiri. Hingga dalam ayat 15 ditulis bahwa jerih payah mereka itu melelahkan diri sendiri. Karena sebenarnya mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan, tapi mereka hidup dalam ilusi seakan-akan mereka bisa mengendalikan semuanya, seakan-akan mereka bisa tahu semuanya. Dan pada akhirnya mereka hidup dengan terus-menerus berjuang, berusaha mengendalikan masa depan mereka. Saudara, saya sadar bahwa masa depan seringkali membuat kita merasa tidak aman atau insecure. Ketika saya kuliah, saya seringkali merasakan hal yang seperti ini. Rasa tidak aman ketika memandang masa depan. Saya takut masa depan saya akan jadi seperti apa. Saya takut nilai saya di semester ini akan jadi seperti apa. Saya takut pelayanan saya akan pergi kemana. Saya takut. Hingga saya berusaha untuk mengendalikan semuanya, Bapak Ibu. Saya mulai mencari banyak hal di berita, observasi dari media sosial, dari berita, kemudian menyusun rencana dari A sampai Z. Kenapa? Karena dimotivasi oleh ketakutan akan masa depan. Mungkin kasarnya, saudara, saya adalah orang bodoh yang digambarkan oleh pengkhotbah. Saudara, ketahuilah, ketika kita berusaha mengendalikan masa depan kita sebenarnya sedang berusaha menjadi seperti Allah yang mampu mengontrol semuanya, yang berdaulat atas hidup kita dan masa depan. Ketika kita berusaha menjadi seperti Allah, itulah dosa, Bapak Ibu. Dosa adalah ketika kita, manusia, ciptaan, ingin menjadi seperti Allah, pencipta kita. Itulah dosa. Dan dosa ini selalu membuat kita tidak aman, merasa insecure akan masa depan yang tidak pernah bisa kita kendalikan, yang tidak pernah bisa kita kontrol. Kenapa? Karena masa depan yang tidak bisa kita kendalikan itu selalu bertolak belakang dengan naluri dosa yang ingin mengontrol semua hal, yang ingin membuat diri kita menjadi Allah yang berdaulat, yang tahu segalanya, yang bisa mengendalikan semuanya. Alhasil apa? Kita berusaha mengendalikan semuanya, hidup dalam ilusi bahwa kita mampu melakukan semuanya sesuai yang kita mau, menjadi seperti Allah, tanpa kita tahu bahwa pada akhirnya dosa ini membawa kita kepada kematian yang kekal. Saudara, bukan seperti itu gaya hidup yang seharusnya kita miliki sebagai umat Allah. Pengkhotbah menggambarkan jenis orang yang kedua, yaitu orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu seperti apa? Mereka sama. Mereka tidak bisa mengendalikan waktu, mereka tidak bisa mengendalikan masa depan, tidak punya kuasa atas hidupnya. Lalu apa yang membedakan orang bijaksana dengan orang yang bodoh? Bedanya adalah orang yang bijaksana tidak berusaha mengendalikan hidupnya. Mereka tahu mereka tidak bisa mengendalikan hidupnya. Oleh karena itu, mereka tidak melelahkan dirinya sendiri. Karena mereka tidak hidup dalam ilusi, seakan-akan mereka bisa mengendalikan semuanya. Tetapi mereka menjalani hari demi hari dengan sukacita. Saudara, inilah gaya hidup yang seharusnya kita miliki sebagai umat Allah. Orang yang berhikmat. Hikmat yang seperti apa? Hikmat bahwa kita adalah manusia, ciptaan. Kita bukan Allah, bukan pencipta. Hikmat bahwa kita tidak pernah bisa tahu masa depan seperti apa. Kita tidak pernah bisa mengendalikan masa depan dan hidup kita sedemikian rupa. Oleh karena itu ya sudah, kita tidak perlu berusaha mengendalikan semuanya. Karena kita tidak pernah bisa, saudara.
Tapi Allah bisa. Allah yang tahu awal dan akhir karena dia adalah pencipta. Dia tahu plot sejarah manusia dari awal sampai akhir. Bahkan saudara, Allah yang tahu awal dan akhir itu tidak tinggal diam begitu saja ketika menyaksikan manusia jatuh dalam dosa, hidup dalam ilusi seakan-akan mereka bisa mengendalikan semuanya dan pada akhirnya mereka tidak pernah punya masa depan karena hidup mereka akan binasa. Allah tidak seperti itu. Sang hikmat itu justru turun ke dunia menjadi sama dengan manusia dan mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan masalah dosa yang selama ini membuat manusia merasa tidak aman akan masa depan, yang selama ini membuat manusia hidup dalam ketakutan, dalam ilusi bahwa mereka bisa mengendalikan masa depan. Dan dia bangkit, membuat kita semua yang percaya kepadanya kini punya harapan akan masa depan bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus sampai kekekalan. Saudara, hidup yang berhikmat itu hanya bisa didapatkan di dalam Yesus, bukan di tempat lain. Jika kita mau berhikmat dalam menjalani hidup, dalam menjalani hari demi hari, pandanglah Yesus. Kalau Yesus saja bisa menyelesaikan masalah yang besar, dosa, yang selama ini membuat kita tidak aman akan masa depan kita, masa sih dia tidak bisa menyelesaikan masalah kita yang ada di depan? Dia tidak mampu memegang kendali atas masa depan kita selama kita hidup di dunia. Saya percaya dia mampu, saudara. Saudara, mungkin saat ini kita punya daftar ketakutan kita akan masa depan yang kalau kita susun mungkin tidak cukup menyusun satu buku saja. Ada begitu banyak. Mungkin itu bisnis kita. Mungkin itu ekonomi keluarga kita. Mungkin politik yang sudah mulai memanas, kita mulai khawatir. Mungkin kesehatan kita yang sudah kita coba usahakan sedemikian rupa. Keluarga kita, pendidikan kita dan anak-anak kita mungkin. Pelayanan kita atau hari tua kita kelak akan jadi seperti apa. Atau mungkin masih banyak hal lain yang jadi daftar ketakutan-ketakutan kita. Saudara, ketakutan-ketakutan itu mungkin bisa jadi roda penggerak hidup kita, motivasi kita, untuk kita berusaha mengendalikan hidup kita dan masa depan kita sedemikian rupa. Tapi izinkan Injil hari ini menyapa kita, bahwa Yesus sudah menyelesaikan masalah dosa kita, sehingga kita punya kesadaran bahwa kita bukan pencipta, bahwa kita ciptaan. Kita bukan orang yang bisa memegang kendali secara total. Tetapi Allah bisa. Allah semesta alam ada di dalam masa depan kita. Dan masa depan kita aman di dalam Dia. Saudara, hari ini Allah mengundang kita untuk menyerahkan masa depan kita yang mungkin kita tidak tahu, yang mungkin membuat kita khawatir ke dalam Dia. Semua ketakutan kita akan bisnis mungkin, ekonomi, politik, kesehatan, keluarga, pendidikan, pelayanan hari tua atau apapun itu, kita harus serahkan kepada Allah. Di dalam Injil, saudara, masa depan bukan lagi jadi ketakutan bagi kita, tetapi menjadi tempat di mana kita dapat melihat Yesus yang telah menang itu bersama-sama dengan kita, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Percayakan masa depan kita kepada Dia yang bisa dipercaya, saudara. Itulah iman. Ketika kita percaya bahwa ada Allah semesta alam di dalam masa depan kita yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Saudara, mungkin ini bukan berarti masa depan kita akan berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Tidak seperti itu. Sukacitanya adalah bahwa ada Allah semesta alam senantiasa berjalan bersama dengan kita. Inilah sukacitanya. Dan kemudian kita dapat minta hikmat dan pimpinan Tuhan atas hidup kita untuk menjalani hari demi hari. Apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hari ini? Apa yang mau Tuhan rencanakan? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan sesuai dengan rencananya Tuhan? Kiranya Roh Kudus bisa menuntun kita dan menolong kita untuk belajar menyerahkan masa depan kita dan mempercayakannya ke dalam tangan Allah semesta alam.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena cinta-Mu bagi kami. Engkau rela mati ke dunia, menebus kami dari dosa sehingga kami tidak lagi dihantui oleh ketakutan akan masa depan, tetapi sukacita, damai sejahtera, keamanan ketika kami boleh tahu ada Engkau di depan sana dan saat ini bersama dengan kami. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu ketika kami merasa takut akan banyak hal. Tuhan, Engkau mungkin mengerti pergumulan kami. Engkau tahu segala hal yang kami rasakan, yang kami gumulkan saat ini. Ya Tuhan, jamahlah anak-anak-Mu. Engkau berikan kelegaan kepada setiap kami. Engkau berikan kekuatan, sukacita, penghiburan bagi setiap kami yang mungkin sedang bergumul, yang mungkin sedang ketakutan, memiliki masalah dalam bisnis, dalam ekonomi, kesehatan, pendidikan, hari tua, masa depan, atau apapun itu Tuhan. Kiranya mata kami terus memandang Engkau, hati kami terus bersandar kepada Engkau dan percaya akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan hidup kami, hari kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami boleh hidup seturut dengan apa yang Engkau kerjakan, seturut dengan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, dan kami dapat hidup sehari-hari semakin serupa Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.